adalah sesat dan kesesatan tempatnya di neraka. Semoga Allah masukkan kita ke surga tanpa hisab. Semoga Allah jauhkan kita dari neraka. Para pembaca yang budiman, keutamaan dan hikmah sholat banyak sekali. Di antaranya imaduddin. Sholat itu tiang agama. Rumah kalau nggak ada tiangnya, roboh. Orang Islam kalau nggak sholat, gugur keislamannya. Yang kedua, pembeda antara mukmin dan kafir. Farqu ma bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Atau al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Maka siapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah kafir. Tapi bagus sekali kalau kita bilang orang nggak sholat kafir, orang yang mengolok-olok agama kafir. Ingat, kita mempelajari hukum perbuatan. Mempelajari apa? Hukum perbuatan. Orang yang mengerjakan perbuatan seperti itu nggak mau sholat, menentang, maka dia kafir. Orang yang mengolok-olok agama, maka dia kafir. Tetapi bukan menghukumi orangnya. Orang yang nggak sholat apakah serta-merta langsung kafir? Maka harus ditegakkan hujjah terlebih dahulu, dinasihati dulu. Tidak gampang mengkafirkan. Sini dikatakan oleh Syekh Haytham bin Muhammad bin Sarhan, nahnu nadrusul hukmu 'ala al-fi'li. Kita ini mempelajari hukum perbuatan. Amal hukmu 'ala al-fa'il fayahtaju ila iqamatil hujjah wa intifa'is syubhah. Adapun hukum kepada pelaku maka butuh ditegakkan argumen, hujjah, dan dihilangkan syubhatnya. Gitu. Kemudian dikatakan wal ulama'u hum yahkumu 'alal fa'il annahum mu'minun aw kafir. Ulama itulah yang menghukumi apakah orang itu kafir atau. Kita bukan ulama, jangan suka gegabah mengkafirkan. Jadi tiang agama yang pertama, salat itu tiang agama. Yang kedua, pembeda antara orang kafir dan orang mukmin. Yang ketiga, salat adalah penentu baik tidaknya amalan yang lain yang akan dihisab di hari kiamat. Pertama kali apa? Salat. Karena kalau mau cari menantu, cari menantu yang rajin salat. Walaupun kaya enggak apa. Orang udah miskin malas sholat lagi. Enak melihatnya. Kasih cari menantu yang rajin sholat walaupun kaya. Semoga menantu kita rajin sholat dan rezekinya berkah. Sayang sama mertua. Yang keempat, sholat sebagai penghapus dosa. Sholat itu penghapus dosa. Bahkan baru jalan saja ke masjid, selangkah dihapus dosanya, selangkah diangkat derajat. Itu baru berangkatnya. Bolak-balik. Maka rugi sekali kalau kita tidak mengerti. Orang kalau sholat, saya kapan? Waktu sholat. Minimal kapan? Waktu sholat. Semakin banyak sholatnya, semakin jauh dari keji dan munkar.
Walaupun kadang sholat duhanya rajin, korupsinya banyak juga. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan dosa. Jadi sholat itu mencegah keji dan munkar. Benar apa salah? Benar pasti. Kapan nggak berbuat keji? Minimal di sholat. Setelah sholat sih, wallahu, ada yang berpengaruh sholatnya. Selesai sholat dia menampakkan kekhusyuan, dia takut kepada Allah. Ada juga yang enggak. Bahkan sholat, begitu orang ruku dia ke belakang, tas orang dibawa pergi. Maka di masjid juga ada maling. Sebab yang hebat itu kalau orang meninggalkan kemungkaran. Hebat. Adapun mengerjakan kewajiban, semua orang bisa. Mengerjakan kewajiban bisa. Orang soleh sholat bisa. Bahkan pelacur sholat bisa apa enggak? Bisa. Sholat doa yang waris ya Allah, waris ya. Jadi mencegah keji dan munkar. Yang keenam, menyelamatkan anggota-anggota sujud dari neraka. Anggota sujud ada 7, dahi dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Kalau ada orang masuk neraka karena dosa-dosanya, maka anggota sujud tidak terbakar. Selamat dari api neraka. Semoga kita langsung surga. Jangan mampir dulu di neraka. Tapi caranya ya harus rajin sholat, rajin ngaji, taubat dari dosa-dosa, sampai bersih dosanya. Rajin sholat, makin banyak dihapus dosanya. Maka diharapkan dengan begitu langsung masuk surga. Selanjutnya yang ke-7 di antara keutamaan sholat, dipersiapkan pintu khusus saat memasuki surga, babus sholat. Orang yang rajin puasa, babur rayyan, orang yang rajin sholat, babus sholat, pintu sholat khusus. Yang ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang yang sholat. Derajatnya akan mulia, akan naik, akan tinggi. Yang ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan orang yang sholat di hadapan para malaikat. Ada orang di tengah padang pasir, di tengah kambing-kambingnya, waktunya sholat dia azan, dia qomat, dia sholat. Padahal nggak ada orang, cuman dia dengan kambing-kambing. Allah membanggakan di hadapan para malaikat. Lihat hambaku, dia takut kepada Allah. Itu menunjukkan azan tetap dikumandangkan walaupun di tengah hutan atau di tengah lembah penggembalaan kambing. Yang ke-10, amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amalan yang paling bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Salat. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajidun fa akthiru fi doa. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika sujud, maka perbanyak doa. Di sujud kita doa. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bakhil dan pengecut. Wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umri. Dan aku berlindung kepadamu dari dikembalikan ke sejelek-jelek umur, yaitu hidup. Wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabr. Aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan azab kubur. Yang ke-11, sarana untuk bermunajat kepada Allah. Dan banyak lagi yang lainnya. Kepengin bercakap-cakap dengan Allah, bermunajat dengan Allah, baru di malam ruku dan sujud salat itu munajat dengan. Makanya Nabi senang kalau sudah waktunya salat. Arifna ya Bilal bis salat, istirahatkan aku ya Bilal dengan salat. Begitu datang salat itu senang. Orang yang rajin ibadah itu luar biasa. Begitu datang Allahu Akbar, azan,
nikmat, dia segera datang ke masjid. Begitu orang yang senang sholat. Tapi kalau orang yang malas ibadah, begitu hayya 'alas shalah, ya adzan lagi. Lalu tahan dia adzan. Tadi juga dia enggak ke masjid, tapi kecewa rasanya mendengar adzan. Maka sudah selayaknya seorang muslim memperhatikan tata cara dan adat-adat sholatnya sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW, karena beliau sangat menekankan hal ini. Beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat salat. Tidak diragukan lagi bahwa mengetahui dan memahami bagaimana Rasulullah SAW salat adalah sangat penting, karena syarat agar sebuah amal diterima dengan ikhlas dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan ittiba, yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Apa syarat terimanya ibadah? 1, ikhlas. 2, ittiba. Sebelum sholat, kita awali dengan belajar wudhu. Sifat wudhu Nabi. Pertama, niat dan baca bismillah. Kalau mau wudhu, baca bismillah. Niatnya di mana? Di hati. Tidak perlu nawaitul wudu'a li raf'il hukmil hadasil asghar fadlillah ta'ala. Yang kedua, nawaitul wudu' b. Cukup niat di hati, tidak usah dilafaz. Nabi bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak baca bismillah. Jadi bacanya bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Tapi cukup apa? Bismillah. Namun apabila dia lupa membaca basmalah, wudunya tetap sah, tidak batal. Lupa dia membaca bismillah, maka wudunya sah. Berarti bukan rukun, tetapi hukumnya wajib saja. Wajib kalau ditinggalkan sengaja berdosa, tapi hukumnya tetap sah. Kalau syarat, kalau rukun ditinggalkan, ibadahnya batal. Contohnya rukun sholat Al-Fatihah. Dia bisa Al-Fatihah, tapi dia nggak mau baca Al-Fatihah, tinggalkan dengan sengaja. Ya baca Al-Baqarah yang panjang, tidak sah, karena rukunnya harus baca apa? Al-Fatihah. Jadi bismillah tadi wajib saja, tetapi tidak sampai kepada derajat. Yang kedua, membasuh telapak tangan. Kemudian disunnahkan membasuh telapak tangan 3 kali sebelum memulai wudu sambil menyela-nyela jari jemari. Bismillah. Busuk di sela-sela jari jemari. Inilah barangkali rahasia kenapa orang Islam jarang terkena corona. Rajin cuci tangan, rajin cuci tangan. Semoga Allah hindarkan kita dari corona. Harusnya habis ngomong begini bulan-bulan, kita harus terus berdoa, berlindung dari corona. Yang ketiga, setelah bismillah, nyela-nyela jari, berkumur-kumur. yakni memutar air ke dalam mulut kemudian mengeluarkannya. Madmadah, kumur-kumur kemudian di kumur-kumur kemudian di 3 kali. Sikat giginya kapan? Sikat giginya tadi sebelum masuk wudu. Gosok gigi, siwak. Itu. Kalau mau gosok gigi lagi nanti mau sholat, sudah berdiri mau takbir, siwak lagi. Siwak mutahharatun lil fami wa martatun lir rabb. Siwak itu mengharumkan mulut dan mendatangkan keridhaan. Maka bagus kalau kita
kita selalu bawa siwak. Siwak perbuatannya miswak itu alat kayunya. Itu kayunya di sini jarang tumbuh. Jangan pakai batang jambu, sakit nanti musimnya. Itu ada kayunya khusus yang kalau digigit membuat serat. Yang ketiga, istinsyak dan istinsar. Kemudian istinsyak yaitu menghirup air ke hidung dengan nafasnya, lalu mengeluarkannya kembali. Hiruplah air dari tangan kanan, lalu keluarkan dengan memegang hidung dengan tangan kiri. Ambil air dengan tangan kanan, bukan dua tangan. Ini tangan kiri, petugas kebersihan. Ini bagian belakang. Kalau urusan masuk ke mulut, tangan kanan. Baru tahu saya. Iya, baru belajar. Tangan kanan. Kumur-kumur, kemudian dihirup dari hidung. Ketika masuk dengan tangan kanan, kalau keluar dengan tangan keluar. Dihirup airnya ke hidung. Bukan begini. Itu bukan menghirup air ke hidung, tapi mencubit hidung. Banyak orang yang wudunya mencubit hidung. Harusnya diambil air. Itu bisa mengobati sinus, insya Allah. Hirup keluar. Bersih hidung. Ini aja masih banyak yang keliru. Tapi kadang udah cerita sampai ke bulan, udah cerita sampai kemana. Wudunya masih keliru. Menghirup air keliru. Kemudian yang kelima, sebelum yang kelima, Nabi mengenai menghirup air ke hidung mengatakan, wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'imah. Sungguh-sungguh kamu dalam menghirup air ke hidung, kecuali kalau kamu lagi saum. Jadi kalau bukan lagi saum, menghirup airnya sungguh-sungguh. Tapi jangan sampai ke belakang, sakit. Cuma di sini aja. Sini, keluar. Jangan sampai masuk terlalu dalam, sakit. Malah keluar air mata. Kalau nggak sengaja ada sakit. Satu apa? Baca bismillah. Dua, basuh telapak tangan. Tiga, umur-umur. Empat, istinsak dan istinsak. Yang kelima, membasuh wajah. Kemudian membasuh wajah. Adapun batasan wajah adalah panjangnya mulai dari awal tumbuh rambut kepala. Ini dari sini, wajah. Hingga dagu, di mana jenggot terurai. Hingga dagu. Hingga dagu. Kalau dagu ini dianggap sebagai wajah, berarti perempuan yang pakai jilbab, dagunya kelihatan, nggak apa-apa. Karena wajah itu sesuatu yang tampak. Sebagian ulama berpendapat, dagu bukan termasuk wajah. Jadi cuma segini doang. Jadi dagunya harus ditutup. Silahkan kalau mau ditutup lebih hati-hati. Dan itu fatwanya Syekh Albani juga. Ini suruh ditutup juga kalau perempuan. Tetapi ketika cerita tentang wudu, di sini Syekh Jibril menganggap bahwasanya dagu termasuk tempat jenggot terurai. Maka yang jenggotnya tebal, sunnah di sela-sela. Ketika wudu basuh wajah di sela-sela jenggot. Sunnah. Kalau yang jenggotnya tipis, wajib di sela-sela. Kok yang tipis malah wajib? Sebab yang tipis kulitnya kelihatan. Sedangkan kulit harus terkena air. Kalau jenggot tebal, kulitnya nggak kelihatan. Maka yang kena cukup jenggot.
Kemudian lebarnya dari telinga kanan sampai ke telinga kiri, wajah. Rambut yang ada di wajah dan kulit di bawahnya wajib dibasuh jika rambut itu tipis. Adapun jika rambut itu tebal, maka wajib dibasuh permukaan rambut itu saja. Akan tetapi disunnahkan untuk menyelak-nyelatinya dengan jari jemari. Kalau jenggot tebal sela-sela. Ini berdasarkan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyela-nyela jenggotnya ketika wudu. Hadisnya riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh. Yang kelima, membasuh wajah. 1. Bismillah. 2. Cuci tangan. 3. Kumur-kumur. 4. Istinsaq dan istinsaq. 5. Membasuh wajah. 6. Membasuh kedua tangan. Kemudian membasuh kedua tangan, berikut kedua sikunya. Tangan dari sini sampai siku. Siku termasuk yang dibasuh. Sikunya termasuk yang dibasuh. Sehingga menggulung bajunya sampai di atas siku. Gulung bajunya sampai di atas siku. Allah berfirman, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu sampai ke siku, atau memulai dari siku hingga ke ujung jari. Jadi boleh dari depan sampai ke siku, boleh juga dari siku sampai ke ujung jari. Yang penting semuanya basah, sampai siku semuanya basah. Yang ketujuh, mengusap kepala dan kedua telinga. Kemudian mengusap kepala dan kedua telinganya 1 kali. Ini dilakukan mulai dari depan kepala, lalu diusapkan hingga sampai ke bagian belakang kepala atau tengkuk. Kemudian kembali lagi, lalu mengusap telinganya. Jadi tangan kita basah, diusap dari depan sampai ke tengkuk, dari tengkuk sampai ke depan, lalu telunjuk masuk telinga bagian dalam, ibu jari mengusap telinga bagian luar 1 kali. Ketika kumur-kumur 3 kali, istinsaq 3 kali, cuci tangan 3 kali, cuci muka 3 kali. Ketika mengusap kepala 1 kali. Tapi kena semua. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kita pelajari, wamsahu biru'usikum, usaplah biru'usikum, jadi kali huruf ba litab'id untuk menunjukkan sebagian. Usaplah sebagian kepala, sehingga banyak yang wudu ini. Cuman yang dipegang sini doang. Ini kalau lagi normal. Kalau lockdown kelamaan gitu. Jadi yang benar dari depan sampai ke belakang, balik ke belakang. Ini cara mengusap kepala yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah belajar. Jadi selama ini bagaimana sholat saya gini-gini? Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang perbaiki ibadah. Kemudian mengusap kedua telinganya dengan air yang tersisa dari tangan bekas mengusap kepala. Jadi telinga bagian dari kepala. Sehingga ketika mengusap dari depan belakang, balik depan lagi langsung mengusap telinga. Gak perlu ambil air lagi buat telinga. Ini enggak. 3 kali kemudian ini 3 kali. Keliru. Nah yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti dari depan ke belakang, dari depan
pernah Saya juga dulu begitu. Saya sama. Karena belajar, baca, begitu saja. 8. Membasuh kedua kaki, kemudian membasuh kedua kakinya berikut kedua mata kaki. Allah berfirman, wa arjulakum ilal ka'baini, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Basuh, bukan guyur. Dibasuh, digosok. Ini enggak dikucurin aja di keran, dikucurin. Ini mungkin di sela-sela jari nggak masuk air, mungkin. Maka di sela-sela jari kaki. Jadi dibasuh, bukan diguyur. Kalau lebih aman, zaman dulu orang wudhu pakai bak besar. Lalu mereka begitu cuci kaki dimasuk. Cuma digoyang-goyang doang kakinya, sudah. Itu buat kumur-kumur, buat cuci. Masih ada nggak sekarang? Cianjur ke sono sudah masih ada. Nah, dan para ulama membolehkan kalau sudah lewat dari 2 bulan. Dan kita alhamdulillah pakai air keran lebih sehat, insya Allah. Mereka yang pakai bak juga sah. Cuman saya nggak tega mau kumur-kumurnya tuh kayak itu gimana. Apalagi kadang udah lama nggak dicuci, hijau lumut. Tapi sehat-sehat aja santrinya ya. Tebal ya. Cuci kaki ya dibasuh. Mata kaki adalah tulang yang menonjol di bagian bawah betis. Kita tahu mata kaki. Kedua mata kaki ini wajib dibasuh bersamaan dengan dibasuh kaki. Jadi mata kakinya terbasuh. Orang yang tangan atau kakinya terputus, maka dia wajib membasuh bagian anggota badan yang tersisa, yang termasuk wajib dibasuh. Apabila tangan atau kakinya seluruhnya terputus, maka dia wajib membasuh ujungnya saja. Pencuri potong tangan, dia dipotong segini, bukan segini. Saya potong tangan. Kemudian pencuri taubat mau wudhu, yang dibasuh lengannya. Kalau orang kena diabetes, busuk sampai di sini dipotong, maka yang dibasuh cuman pangkalnya saja. Itulah pembicaraan tentang wudu. Kemudian terakhir doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu terakhir. Kemudian diingatkan hukum yang ke-10, wudu secara tertib. Jadi harus ada urutannya. Bismillah, cuci tangan, kumur-kumur, istinsah, basuh wajah, lalu kepala dan telinga. Setelah wajah, kemudian kepala dan telinga. Terakhir, cuci kaki, lalu jadi mulai dari awal apa? Bismillah, kemudian cuci tangan, kumur-kumur, istisqa, basuh wajah, kemudian tangan sampai siku-siku. Setelah itu baru membasuh kepala dan telinga, terakhir mencuci. Sudah bisa wudhu ya? Kemudian mengenai mengeringkan dibolehkan mendapat tangan dikeringin dengan handuk karena dosa-dosa berguguran dengan jatuhnya air wudu. Kalau dibiarkan jatuh dosa berguguran, diusap pakai handuk lebih bersih lagi.
Kan lebih bersih pakai handuk apa biarin? Nggak apa-apa pakai handuk. Adapun sunnah-sunnah wudhu, ini dia, disunnahkan bersiwak, menyikat gigi ketika berwudhu, yakni sebelum mulai wudhu. Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudhu. Sekiranya tidak memberatkan umatku, aku perintahkan untuk gosok gigi setiap kali. Yang kedua, disunnahkan seorang muslim untuk membasuh dua telapak tangan 3 kali sebelum melakukan wudhu sebagaimana diterangkan. Kecuali apabila dia baru bangun tidur, maka wajib membasuh telapak tangannya 3 kali sebelum. Kalau bukan bangun tidur, sunnah cuci tangan. Kalau bangun tidur, wajib cuci tangan. Sebab kita nggak tahu kadang lagi tidur tangan bergerilya kemana saja. Mungkin menyentuh yang suci, yang najis kita. Kata Nabi SAW, "Idza staiqadha ahadukum min naumih." Apabila salah seorang dari kamu bangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina, jangan langsung tangannya masuk ke dalam bejana hatta yaghsilaha thalathan, sampai mencucinya 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduh, karena dia enggak tahu tangannya semalam menginap di mana. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sunnah mencuci tangan. Yang ketiga, disunnahkan untuk bersungguh-sungguh dalam istinsyak, yakni melakukannya dengan kuat sebagaimana telah dijelaskan. Sunnah. Yang keempat, ketika membasuh wajah disunnahkan untuk menyela-nyela rambut yang ada di wajahnya apabila rambut itu tebal. Yang kelima, ketika membasuh tangan dan kaki disunnahkan untuk menyela-nyela jari jemari. Nabi, wa khallil bainal asabi', dan sela-selailah antara jari jemari. Yang ketujuh, disunahkan untuk membasuh anggota wudhu yang kanan terlebih dahulu, yaitu tangan, kaki sebelum tangan yang lainnya. Jadi kalau mau tangan kanan dulu baru kiri. Kalau mau cuci kaki, kanan dulu baru kiri. Bukan kanan kiri, tapi kanan dulu selesai baru kiri. Kemudian disunahkan untuk membasuh anggota wudhunya 2 kali atau 3 kali. Dan tidak boleh lebih dari 3 kali. Adapun kepala tidak boleh diusap kecuali sekali saja. Jadi 2 boleh, 3 boleh, 1 juga boleh, kecuali kepala. Kepala cukup sekali. Berlebihan dan boros dalam menggunakan air wudhu, karena Rasulullah SAW berwudhu 3 kali, lalu bersabda, "Man zada faqad asa'a wa dhalam." Barang siapa yang lebih dari 3 kali, maka dia telah berbuat buruk dan bohong. Bukan di Arab susah nyari air. Kalau di Indonesia mah banyak air, nggak apa-apa. Hukum Islam tidak cuma di Arab, sama di Arab dan di Cimanggis. Tetap dianjurkan sederhana, hemat. Jangan keran sudah dibuka baru gulung celana, itu keran sudah dibuka. Cuman buka keran juga jangan gede-gede, kecil aja. Biasakan hidup hemat. Listrik masjid juga gitu. Nanti Rasulullah SAW berdoa, wa as'alukal qasda fil ghina wal faqr. Ya Allah, aku mohon hidup sederhana baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Jadi hidup sederhana itu ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Jangan berlebih-lebih. Termasuk wudhu tidak boleh berlebih-lebih. Itu diantara sunnah-sunnah wudhu. Adapun yang membatalkan wudhu adalah
apa yang keluar dari kubur dan dubur, buang angin. Yang kedua kentut, sama. Yang ketiga hilang sadar, bila pingsan tidur nyenyak, itu membatalkan hilang akal. Karena tidur atau karena pingsan. Yang keempat, meraba kemaluan dengan sertai syahwat, baik kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Nabi bersabda, man massa farjahu falyatawaddah, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia kalau menyentuh kemaluan, dan ini menyentuhnya langsung. Adapun kalau menyentuhnya dengan handuk, dengan sarung, dua sarung, maka tidak membatalkan. Batal misalnya orang kalau baru maka tidak apa-apa, kalau di luar sarung. Yang kelima yang membatalkan wudhu, makan daging onta. Karena Nabi SAW pernah ditanya, apakah aku harus wudhu karena makan daging onta? Beliau menjawab, na'am, iya. Makan daging onta membatalkan wudhu. Makan daging kambing nggak batal, ayam nggak batal, sapi nggak batal, onta. Ketika ditanyakan kepada Syaikh, kenapa daging onta membatalkan wudhu? Katanya karena daging onta menimbulkan syahwat yang tinggi. Orang yang makan daging onta itu akan menimbulkan syahwat yang tinggi, maka didinginkan, diturunkan dengan. Makanya saya kalau umroh pesan daging. Ternyata susah nyari daging onta. Restorannya harus jauh. Nggak di Arab aja susah, apalagi di Indonesia. Itulah beberapa hukum mengenai wudhu. Sudah masuk ya? Ya. Jadi sekarang wudhunya, insya Allah pertemuannya akan datang tentang sholat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Dilanjutkan habis azan atau cukup? Cukup ya, cukup sampai di sini. Semoga Allah Ta'ala segera melenyapkan corona dari kita. Semoga Allah masukkan kita ke surga tanpa hisab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.